Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafis dengan NIM 14012011118 dari Departemen Budidaya Perairan Institut Pertanian Bogor Angkatan 57. Di sini saya ingin membuat tutorial tentang penggunaan Surfer 13 bagi kalian yang ingin membuat peta 2 dimensi dan juga peta 3 dimensi untuk menyelesaikan penugasan praktikum engineering aquaculture ya. Untuk yang pertama yang harus kita lakukan di sini adalah kita harus memencet grid dulu nih. Nah, di grid ini nanti kita pilih data. Nah, ketika kita udah masuk ke dalam database, nah kita pilih lokasi di mana kalian menyimpan file yang ingin kalian gunakan. Nah, di sini saya simpan di download. Terus kan saya pengen ngitungnya data lebar lahan lebar gitu. Nah, kita masukin nih, kita open lahan lebar. Nah, nanti bakalan muncul tabel seperti ini. Kalau udah muncul tabel seperti ini, kita oke saja. Nah, kalau misalnya udah muncul tabel seperti ini lagi yang kedua, kita ubah dulu nih di spacingnya jadi 10. Nah, kalau misalnya udah 10, udah diganti spacingnya, kita oke lagi. Nah, kalau misalnya kayak gini, tadi sebelum ini saya sudah sempat bikin ya data gridnya, jadi saya bakalan refresh lagi. Nah, kita tunggu. Nah, kalau udah selesai, kita oke. Kalau udah seperti ini bentuknya, kita silang terus kita pencet no. Oke, kalau udah kayak gini, langkah yang harus kita lakukan berikutnya adalah kita pencet map, lalu kita pencet new. Nah, kita di sini bakalan ngebuat peta yang 2 dimensi dulu ya. Nah, 2 dimensi ini kita pakainya yang contour map. Nah, lalu kita bakalan pilih yang ini tadi, yang lahan lebar. Nah, lahan lebar kita open. Nah, nanti jadinya kayak gini. Jadi kalau udah jadi kayak gini, apa yang harus kita lakuin? Kita warnain dulu. Gimana cara warnainya? Kita pencet gambarnya, terus nanti di sini kita pilih yang level. Nah, kalau udah yang level, kita pilih yang ini, yang fill color. Fill colornya kita ganti ke yang mana ya? Yang land. Pokoknya yang tulisannya land ya guys ya. Jangan sampai tulis. Nah, ini yang tulisannya land. Oke. Terus habis itu kalau misalnya udah land, kita centang yang ini, kita centang bawahnya juga yang color scale sama fill contour ya. Nah, terus habis itu kita centang juga yang ini orient label. Bukan, salah, yang land properties, yang ini show label ini. Nah, kalau udah kayak gini, apa sih yang harus kita lakuin berikutnya? Kita bikin kita pencet yang map nih, yang map, terus kita pilih yang add teman-teman. Nah, kalau udah pilih yang add, kita pilih yang scale bar. Nah, di sini bakalan muncul kayak gini. Kalian bisa atur gedenya sesuka hati kalian ya, karena ini tugas kalian ya guys ya. Oke, kalau misalnya ini sudah yang scale bar ini udah, lalu kita kita pencet tombol plus yang ada di sini nih. Kita pencet tombol plus, kita tekan di sini. Oke, udah kan, kita ganti lagi ke tombol kursor. Nah, kalau udah, kita gedein nih tombolnya. Kita gedein sesuka hati kita, mau segede apa gitu. Nah, kalau udah yang ini simbol setnya kita ganti jadi yang not arrows. Nah, kayak gini ya guys ya. Oke, untuk langkah terakhir yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan dan menyempurnakan gambar peta ini adalah dengan menambahkan judul gitu. Nah, di sini saya pengen menambahkan nama dan juga NIM saya. Nama saya Muhammad Nafis. Untuk NIM-nya itu C1 14012011118 kelompok 1 bab 1 paralel 2. Oke, seperti ini ya guys. Nah, salah, kita ganti ke cursor dulu. Oke, kita gedein. Nah, untuk pembuatan lahan yang 2 dimensi ini udah beres ya, seperti ini bentukannya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke pengerjaan lahan 3 dimensi nih guys. Nah, untuk membuat gambar 3D atau peta 3D yang dibutuhkan pertama kali adalah kita klik yang gambar map ya guys ya. Kita klik gambar map, terus habis itu kita klik yang new, lalu kita pilih yang 3D surface. Nah, kalau misalnya kita udah masuk ke 3D surface guys, kita pilih yang lahan lebar, karena tadi kita gunain yang lahan lebar ya guys ya. Oke, kalau udah kayak gini, kita udah kebentuk kayak gini lahannya,
kita ganti untuk material colornya, kita ganti ke land of, tapi bukan land of stone ya, bukan. Nah, kita ganti ke land kayak gini ya guys. Terus kita centang yang show color scale, lalu kita centang lagi yang show base, lalu untuk fill propertinya kita ganti nih warnanya jadi warna coklat. Nah, kayak gitu. Nah, untuk ininya kita ganti jadi warna coklat kayak gini guys. Oke, kalau udah kebentuk kayak gini guys, kita apa sih yang harus kita lakuin selanjutnya gitu? Kita pasti bertanya-tanya kan. Anda pasti bertanya-tanya dan menunggu kan. Kita klik map dulu, lalu kita add, lalu kita lakukan apa yang kita lakukan di tahap 2 dimensi tadi, yaitu kita tambahin scale bar. Oke, kalau scale bar udah ini, kita bisa otak-atik kita ukurannya seberapa. Lalu kita pilih yang tanda panah kayak tadi ya guys ya. Oke, di sini kita pilih panah, kita balikin lagi ke kursor. Lalu kita gedein nih panahnya segede cinta kepadamu, enggak dong, enggak kayak gitu. Ya pokoknya sesuka kalian aja lah, segede apa gitu. Nah, terus habis itu kita ganti lagi ininya jadi north arrows. Oke, kalau udah, nah khusus yang di 3 dimensi ini kalian bisa main-mainin, kayak misalnya kalian pengen lihat gambar depannya, belakangnya, sampingnya, atasnya, atau bagian manapun dengan cara memutarnya gitu. Nah, gimana sih cara muternya? Ini kalian bisa gunain yang tombol ini ya, tombol ini. Nah, kalau udah kalian bisa putar-putar nih, sekali putaran, setengah putaran. Nah, pokoknya kayak itulah. Nah, kayak gini. Kalian bisa lihat kayak gini juga. Kalian bisa putar ke sini. Ya, pokoknya sesuka hati kalian lah. Kalian atur seenak kalian gitu, semudah kalian, senyaman kalian. Kalian pengen lihatnya dari sisi mana? Karena kita harus melihat dari beberapa sisi ya guys ya. Oke, gitulah pokoknya guys. Nah, oke, kalau udah nih, langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah menamai project yang telah kita lakukan. Nah, kita sama kayak tadi, kita bakal namain nama NIM dan kelompok gitu. Yohanes dan Hafiz, NIM-nya saya Ratu 401 untuk kelompok sendiri itu kelompok 1, paralel 2. Oke. Nah, aduh salah. Nah, kalau udah di oke, dipindah ke kursor lagi, habis itu ininya digedein. Nah, kalau udah deh beres ya. Mungkin sekian tutorial yang dapat saya sampaikan gitu. Jika ini sangat membantu kalian dalam membuat pemetaan tanah 3 dimensi dan 2 dimensi, silahkan di like, di komen, dan di subscribe. Enggak sih, nggak usah di subscribe, nggak apa-apa sih ya. Mungkin cukup sekian ya yang dapat saya sampaikan. Untuk jika saya ada salah kata dan juga salah pengucapan gitu, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.